सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ओम शांति शांति शांति. Om Swastiastu. Om Awiganam Astu Nama Sidam, Om Sidirastu Tarastu Nama Swaha. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya, Citra Dewi, SE, SAG, dalam Mimbar Agama Hindu. Pemirsa, pada sore yang berbahagia ini, tepat di hari Rabu, tanggal 24 Januari di tahun 2024, kami akan menyampaikan sebuah tema yang nantinya akan kita laksanakan tepat pada tanggal 24 Februari tahun 2024, yaitu pemilihan umum. Di mana pada saat pemilihan umum itu kita akan menentukan siapa pemimpin negara Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, maka pada sore yang berbahagia ini, tema yang akan kami bawakan adalah pemimpin dalam perspektif Hindu. Untuk menyampaikan hal tersebut, telah hadir di studio bersama kami seorang narasumber yang tentunya tidak asing bagi kita. Beliau adalah Bapak Haryono SAG. Selamat sore Pak Haryono, Swastiastu. Swastiastu. Sudah lama ya Pak Haryono, di 2024 ini kami mengundang kembali untuk berbagi. Nah nanti ini untuk membicarakan kemana atau siapa pemimpin negara kita Indonesia. Begitu kira-kira Pak Haryono. Dan pemirsa, pada sore yang berbahagia ini di studio juga telah hadir bersama kami adik-adik Bajen yang nantinya akan mengkidungkan lagu-lagu suci keagamaan. Halo, selamat sore, Swastiastu. Pemirsa, pada sore yang berbahagia ini kami juga membuka telepon interaktif. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di seputar tema, silakan menghubungi kami pada nomor 0811 6100 386. Dan perlu kami sampaikan, Mimbar Agama Hindu ini terselenggara berkat kerjasama Dinas Kominfo Sumut, TVRI Sumut, dan PHDI Kota Medan. Baiklah pemirsa, seputar tentang tema. Pemimpin adalah seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan apa yang kita inginkan atau tujuan bersama kita. Dalam agama Hindu, kita mengenal sebuah ajaran yang terkait dengan pemimpin atau kepemimpinan yang dikenal dengan Asta Brata. Asta Brata berasal dari bahasa Sangsekerta yang terdiri dari dua unsur kata, yaitu Asta dan Brata. Asta berarti 8, Brata berarti pengendalian diri. Adapun bagian-bagian daripada Asta Brata adalah Indra Brata, Yama Brata, Surya Brata, Chandra Brata, Bayu Brata, Baruna Brata, Agni Brata, dan Kuera Brata. Nah, apakah arti dari Brata-Brata tersebut? Adakah ajaran lain di dalam Hindu yang menyampaikan kepada kita semua sosok seorang pemimpin? Adakah keterkaitan antara ajaran Hindu tersebut dengan pemimpin yang semestinya yang menegakkan kepemimpinan yang ada di Indonesia? Untuk mengetahui jawabannya pemirsa, tentunya kita langsung kepada narasumber kita, yaitu Bapak Haryono SAG. Ini Pak Haryono tadi di opening ya, sedikit saya sudah menyampaikan tentang pemimpin ya. Nah, pada kesempatan ini kami ingin Bapak menjelaskan pemimpin mungkin dalam artian umum, Pak Haryono, silakan. Oke, terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pemirsa yang budiman, memang benar sebentar lagi kalau tidak salah kita akan melaksanakan atau melakukan pemilihan seorang pemimpin itu di tanggal 14 Februari tahun 2024. Mudah-mudahan kami juga berharap sebelum kami kupas ini kepada pemirsa, nanti jangan sempat di situ itu golput ya. Benar. Salurkan aspirasi kita. Baik pemirsa yang budiman, mari kita sedikit bagaimana sih kriteria pemimpin menurut
konsepnya Hindu kan begitu. Sebelum ke sana Pak Haryono, saya ingin mendengar dulu sebenarnya pemimpin itu apa begitu. Oh gitu ya. Apakah seorang ayah juga terkategori dengan pemimpin atau bagaimana? Silahkan Pak Oke. Haryono. Baik pemirsa yang budiman, apakah sih sebenarnya seorang pemimpin itu tadi sebenarnya sudah disinggung sama Bu Citra. Pemimpin itu adalah orang yang mampu mempengaruhi, orang yang mampu menguasai, orang yang mampu mengarahkan kepada bawahannya atau kepada siapa saja yang bisa dianut itu menjadi pengetahuan yang luar biasa. Itulah seorang pemimpin. Apakah seorang ayah itu juga bisa dikatakan pemimpin? Bisa juga. Itu cuma lingkup kecil, lingkup keluarga. Kenapa kepada ayah? Istri dan anak-anaknya. Kalau kaitannya dengan tadi bahwa seorang pemimpin itu adalah orang yang bisa mempengaruhi orang yang membimbing dan sebagainya. Seorang ayah itu kan bisa mempengaruhi istri, mempengaruhi anaknya. Benar. Untuk begini loh nak yang baik. Itu kan kata-kata itu kan berusaha untuk mempengaruhi si anak kepada si anak, ya, orang tua kepada si anak. Itulah dikatakan bahwa seorang pemimpin itu harus mampu mengarahkan, mampu mempengaruhi kepada orang lain. Itu seorang pemimpin. Memang begitu konsepnya pemimpin yang disebut dengan pemimpin itu. Jangankan di rumah, ya, kita mungkin di sekolah juga ada pemimpin atau ketua kelasnya dan sebagainya itu. Yang penting mereka itu mampu mempengaruhi kawan-kawannya, itulah disebut dengan pemimpin. Maka konsepnya pemimpin itu adalah orang yang mampu mempengaruhi kepada orang lain, itu aja gambarannya. Nah, terima kasih Pak Haryono. Nah, ini berbicara tentang pemimpin Pak Haryono. Tadi di opening sedikit ada saya sampaikan bahwa di Hindu ya kita mengenal dengan Astabrata. Nah, kami mohon kepada Bapak untuk menjelaskan apa itu Astabrata dan mungkin sekaligus kepada bagian-bagiannya. Silakan. Oke, terima kasih pemirsa yang budiman. Begini, Astabrata itu sebenarnya dalam konsepnya Hindu sudah tidak asing lagi. Ya, sudah sangat familiar, sudah sangat mungkin melekat kenapa sekali. dia dikatakan familiar karena seorang pemimpin semua harus punya itu ya. Ya, gitu. Dalam ajaran Astabrata ini dalam kalangan Hindu tadi sudah aku katakan bahwa itu sudah sangat luar biasa dikenalnya karena ajaran ini itu sudah dilakukan pada zaman dahulu. Benar. Ini zamannya Ramayana, ini sudah disampaikan di zaman Ramayana itu disampaikan oleh Sang Rama kepada adiknya ketika mau ditinggal kepada Barata. Ini disampaikan di situ. Setelah itu juga Sang Rama ini juga menyampaikan juga kepada Wibisana. Wibisana itu adik musuhnya sih sebenarnya dulu. Karena Rahwana itu kalah, maka ditinggallah kerajaannya itu, kemudian dipimpin oleh Wibisana. Wibisana diajarkan bagaimana sih jadi seorang pemimpin untuk di negara Alengka waktu itu. Jadi ini sudah disampaikan. Jadi Astabrata ini sudah ada dari zaman Ramayana dulu. Sudah lama sekali. Zaman Ramayana itu sudah ada waktu itu. Jadi Astabrata adalah 8 sifat kepemimpinan yang harus dimiliki oleh Hindu. Bisa juga akan dikemas oleh orang lain atau non Hindu, nggak apa-apa ya. Satu itu adalah Indrabrata. Seorang pemimpin itu harus memiliki sifat Indrabrata. Indrabrata itu siapa sih? Dewa Indra. Itu umumnya kalau dalam ajaran agama Hindu. Seorang pemimpin itu harus bisa menyejukkan. Dewa Indra itu adalah dewa hujan. Dewa hujan yang harus bisa menyejukkan, itu seorang pemimpin. Maka diibaratkan harus mampu menyejukkan yang dipimpin. Jangan sampai nanti begitu pemimpin datang bawahan lari ya Pak? Ya, begitu. Harus sejuk. Selain itu, kalau kita lihat hujan itu adalah merupakan sumber air, kan begitu? Benar. Sumber kehidupan. Maka seorang pemimpin itu di kalangan itu juga harus bisa merupakan menjadi sumber kehidupan bagi yang dipimpin. Bukan berarti tak kasih uang, kasih makan, enggak begitu. Tetapi semangat mereka itu harus bisa mengembangkan atau dia menyejukkan, paling enggak, kan begitu. Benar. Itulah seorang pemimpin, dia harus Indrabrata, ya, menyejukkan di kalangan ini. Jangan sempat memanas-manasi, jangan sempat mengadu domba dan sebagainya. Itu seorang pemimpin yang baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang pemimpin kalau kita kaitkan dengan yang lain itu adalah harus
kayak Yama Brata. Yama Brata. Ya. Kalau Ibu Citra tadi dibolak-balik itu nggak apa-apa sih. Yang penting ada 8 sifat kepemimpinan yang harus dilaksanakan, dilakukan oleh Hindu. Yama Brata. Yama Brata itu adalah dewa keadilan. Seorang pemimpin itu harus sangat-sangat memegang keadilan. Harus adil dia kepada siapa saja. Dia tidak akan melihat siapa dia, saudara ataupun musuh, ataupun pokoknya siapa saja, atau perbedaan kepada orang lain. Harus adil di situ karena Yamadipati yang diibaratkan itu adalah dewa keadilan. Kalau dia sudah, mohon maaf, waktunya dia meninggal, siapapun, raja pun tidak bisa mengelak. Maka dia harus adil. Kalau sudah waktunya waktu itu ya dia harus dilakukan. Kita harus pergi. Ya harus begitu. Itulah sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu bukan plan gara-gara dipengaruhi oleh kelompok ini kemudian pemimpin ikut-ikutan. Nah, ini pemimpin yang kurang tepat dalam kajian Hindu, apalagi dalam Yama Brata, bagian dari Yama Brata. Itu yang kedua. Itu yang kedua. Kemudian yang selanjutnya pokoknya tak bolak-balik nggak apa-apa ya. Yang selanjutnya itu adalah Surya Brata. Benar. Surya Brata itu seorang pemimpin ya, seorang pemimpin itu harus mampu menyinari. Surya itu matahari. Benar. Matahari itu mohon maaf. Kotoran pun disinari, Bu. Benar. Kotoran pun disinari. Jadi seorang pemimpin dia harus bisa memberi penerangan, memberi sinar, ya, karena sinar itu diperlukan oleh makhluk hidup. Jadi sinar yang dimaksud ini bukan berarti gelap, ada cahaya, ada sinar, bukan ya? Ya, bukan. Tapi sinar penerangan dalam artian mungkin kalau ada masalah, ada problem, dia mampu sebagai penerang. Itu sebagai seorang pemimpin, dia harus mampu. Dia tidak juga melihat. Tadi udah aku katakan bahwa mohon maaf, kotoran itu pun mendapat penerangan dari matahari, tetap aja mendapatkan cahaya dari matahari. Itulah hebatnya dari Surya Brata. Jadi seorang pemimpin juga harus demikian. Jadi dia selain tadi berlaku adil, juga siapa saja akan mendapatkan itu yang seharusnya dia dapatkan. Kemudian yang berikutnya, di situ ada Chandra Brata. Kalau Chandra Brata, Ibu pasti udah paham, Chandra itu pasti bulan, kan begitu. Nah, seorang pemimpin itu pemirsa ya, dia harus mampu menerangi yang dipimpin ketika mendapatkan kegelapan. Nah, kalau kita lihat umumnya ya sebenarnya Chandra atau bulan itu muncul kan di malam hari. Benar. Karena ada bulan, maka seolah-olah menjadi siang, terang gitu loh maksudnya. Itulah. Jadi seorang pemimpin dia harus mampu menghilangkan rasa gelap diri pada penganutnya. Itu berpengaruh besar itu. Jadi dia mampu menerangi pengikut-pengikutnya. Itu bagian dari Chandra Brata. Kemudian yang selanjutnya adalah Kowera. Ini kalau Ibu tadi di paling bawah ya. Kowera itu Ibu tahu itu apa kira-kira dewa Kowera itu? Dewa keuangan kalau di konsepnya Hindu ya. Harta. Maka seorang pemimpin itu juga harus mampu menyediakan. Benar. Kalau sekarang, mohon maaf, sekarang itu adalah kalau boleh dibilang adalah lapangan kerja. Iya, benar. Lapangan kerja kalau di dunia sekarang ya. Dia harus mampu menyediakan lapangan kerja kepada si penganutnya. Bukan tiba-tiba begini, tak kasihkan, bukan begitu. Tetapi kasihlah dia kail, pancing. Ya. Itulah namanya disediakan. Ya. Bukan menyediakan ikan, tapi menyediakan bukan kailnya. Menyediakan makanan saja, siap saji dimakan, udah habis. Tetapi kalau dikasih pancing, sekarang habis, besok cari dengan menggunakan pancing itu. Terima kasih Pak Har. Mungkin sebelum lanjut ke yang bagian berikutnya, kita akan mendengarkan sebuah bhajan. Ya. Pemirsa, marilah kita menyaksikan sebuah bhajan dengan judul Kanda Kumara Kadirwela yang akan dibawakan oleh Santos dan kawan-kawan.
Vakratunda Mahakaya Surya Koti Shamarprabha Nirvignam Guru me Deva Sarvakarye Susarvada. Om Shanti Shanti Shanti. Kanda Kumara Vadivela Kanda Kumara Kadirvela Kanda Kumara Vadivela Kanda Kumara Vadivela Gauri Putra Vadivela Gauri Putra Vadivela Gauri Putra Vadivela Gauri Putra Vadivela Kanda Kumara Vadivela Kanda Kumara Vadivela Kartikeya Karuna Sagara Kartigeya Karuna Sagara Kartikeya Karuna Sagara Kartigeya Karuna Sagara Deen Saranya Vadivela Dina Saranya Vadivela Parvati Putra Vadivela Parvati Putra Vadivela Parvati Putra Vadivela Parvati Putra Vadivela Kanda Kumara Vadivela Kanda Kumara Kadirvela Gauri Putra Vadivela Gauri Putra Vadivela Kanda Kumara Vadivela Kanda Kumara Vadivela Kartikeya Karuna Sagara Kartigeya Karuna Sagara Karuna Sagara Karuna Sagara Kartikeya Karuna Sagara Kartigeya Karuna Sagara Deen Saranya Vadivela Dina Saranya Vadivela Parvati Putra Vadivela Parvati Putra Vadivela Parvati Putra Vadivela Parvati Putra Vadivela Kanda Kumara Vadivela. Pemirsa, pada sore yang berbahagia ini kami juga membuka telepon interaktif. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di seputar tema, silakan menghubungi kami pada nomor 0811 6100 386. Kami ulangi sekali lagi, 0811 6100 386. Ini Pak Haryono tadi ya sedang menjelaskan bagian-bagian daripada Astabrata tersebut. Kalau saya tidak salah tadi kita sudah ada masuk di Indra Brata ya, Yama Brata sudah, Surya Brata dan Chandra Brata juga sudah, lantas di Kuwera juga sudah. Nah, kami persilakan untuk selanjutnya Pak Haryono. Oke, terima kasih pemirsa yang budiman. Tadi udah kami jelaskan bahwa seorang pemimpin harus memiliki 8 sifat yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Tadi sampai Kuwera ya, kalau nggak salah ya. Kemudian yang terakhir, ya bukan yang terakhir, yang selanjutnya adalah Agni Brata. Agni Brata kita tahu bahwa Agni itu adalah api. Api itu dia siapa saja akan dibakar kalau waktunya dibakar, itulah api menjalar. Ini izin maaf, mungkin kalau misalnya ketemu dengan bawahan atau dengan musuh ini yang dibakar kira-kira? Begini,
seorang pimpinan, kalau memang anak buahnya itu salah, tidak peduli itu mungkin adiknya atau abangnya. Iya. Kalau mereka memang melakukan salah, artinya dia harus dihukum, bukan dibiarkan saja, tetapi harus juga dibakar. Artinya dia harus diproses gitu. Artinya salah tadi diluruskan ya Pak Hari? Iya, harus supaya begitu. tidak terus salah seperti itu. Itulah dari Agni Brata. Oke. Dia siapa saja dia akan kena, tidak pandang bulu, hampir sama dengan yang Yama tadi itu tuh Agni Brata. Kemudian selanjutnya yang belum Bayu itu adalah angin. Iya. Angin kalau kita lihat atau kita rasakan, kalau kita sedang panas pasti kita perlu angin. Iya. Ya. Seorang pemimpin juga demikian. Ketika anggotanya atau anak buahnya atau siapa saja yang dipimpin itu melakukan merasakan ketidaknyamanan, maka Bayu Brata itu dia harus dimunculkan. Bagaimana supaya segar si anak-anak buahnya itu supaya nyaman di situ. Jadi kalau bisa menyegarkan, menyamankan kepada anak buahnya itu, itulah baru bisa menjalankan dari Wayu Brata. Kemudian yang terakhir, ini sedikit Pak Haryono. Kalau dibilang Bayu kan angin ya, angin itu mungkin bisa sampai ke segala penjuru ya, segala pelosok. Kan seperti itu, iya, betul. Bisa sampai seorang pemimpin. Jadi artinya dia nggak di belakang meja saja, tapi dia gitu. Mengetahui segala sesuatunya. Identiknya mungkin belusukan ini Pak Haryono. Nanti kalau saya bilang gitu nanti berbahaya nanti. Bahaya ya. Oke, kita lanjut ini Pak Haryono. Ya, tak ulang lagi. Memang angin itu berada di mana-mana. Iya. Dan itu juga diperlukan manusia. Semua angin termasuk oksigen itu juga diperlukan manusia. Diperlukan makhluk hidup semuanya. Itulah maka seorang pemimpin itu harus mampu untuk diperlukan orang lain. Itu pemimpin. Yang terakhir ini Pak Haryono. Yang terakhir, yang belum Waruna kalau nggak salah. Iya. Waruna, Dewa Waruna itu adalah samudra. Seorang pemimpin itu harus memiliki konsep, memiliki pengetahuan yang seluas samudra. Itulah seorang pemimpin. Kalau seorang pemimpin hanya kecil, semangkok saja, bukan seorang pemimpin, maka seorang pemimpin itu harus memiliki pengetahuan yang seluas samudra, yang begitu besarnya itu. Dan seorang pemimpin, samudra kita lihat bahwa kalau ada kotoran di tengah itu pasti kan akan menepi. Kita lihat sampah-sampah yang ada di tengah, kalau samudra kan nggak ada sampah di tengah. Dia pasti akan menepi, akan diinggirkan. Sama dengan seorang pemimpin, karena dia pengetahuannya luas, maka dia harus mampu menyisihkan kepada orang-orang yang jahat dan sebagainya. Harus ditepikan itu, harus diangsur-angsur, dihilangkan. Itu dari Waruna Brata. Itulah seorang pemimpin yang harus mengkaji kepada Astabrata. Itu. Nah, terima kasih Pak Haryono. Ini kita berbicara tentang pemimpin ya. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Haryono. Ini sebaiknya ini Pak Haryono, bagaimanakah sosok seorang pemimpin itu? Silakan. Oke, terima kasih pemirsa. Bagaimana sih seharusnya sosok seorang pemimpin yang harus kita anut, kita harus anut. Sebenarnya seorang pemimpin yang harus kita katakan, kita pilih begini. Pilihlah pemimpin dari yang baik itu terbaik. Itu. Berarti ini. Ya, terbaik. Di antara yang baik-baik itu pilihlah yang baik, terbaik. ya kan? Tapi yang terbaik. Bagaimana sih seorang pemimpin itu? Apabila kriteria seorang pemimpin apabila bisa menjalankan Trikaya Parisuda. Kita sebenarnya sudah kami kupas dulu Trikaya Parisuda. Apa saja sih Trikaya Parisuda? Seorang pemimpin itu harus ininya bagus. Benar. Artinya manacikanya itu dari bagian Trikaya Parisuda itu harus bagus atau disucikan. Itu seorang pemimpin. Kemudian yang kedua, seorang pemimpin itu juga wacikannya, perkataannya jika harus bisa digugu kepada anggota-anggotanya atau kepada anak buahnya, karena sebuah ucapan akan berbahaya. Dulu pernah kami sampaikan, lidah lebih tajam daripada pedang kalau nggak salah dulu. Itu. Maka seorang pemimpin itu bila berkata A ya harusnya A. Jangan sekarang bilangnya A, besok akan berbilang B, besok tapi akan janji C. tinggal janji. Itu seorang pemimpin. Ya, itu seorang pemimpin. Maka perkataannya juga harus digugu sama orang lain, artinya diikuti. Jangan sempat melencah-melenceh, jangan sempat gini. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah
kayika, perbuatan. Maka kita memilih pemimpin itu lihatlah rekam jejaknya kayak mana. Oke. Itu karena perbuatan itu kelihatan, rekam jejak akan menentukan. Akan kita lihat, oh rekam jejaknya begini, rekam jejaknya begini. Itu secara konsepnya Hindu, seorang pemimpin itu harus memiliki, harus mampu menjalankan trikaya parisudhanya. Berpikirlah dia yang baik untuk kedepannya. Kemudian berucaplah yang baik supaya bisa ditiru, digugu oleh anak buahnya. Berbuatlah juga yang baik. Maka rekam jejak sangat berpengaruh. Kita lihat disitulah cara kita memilih pemimpin itu. Terima kasih Pak Haryono. Nah ini berbicara kembali tentang ajaran Hindu yang Ya. terkait dengan pemimpin ya. Tadi kita sudah menjelaskan tentang Astabrata, luar biasa sekali ada 8 poin-poin yang Bapak sebutkan. Nah saya pernah membaca tentang catur Kota Maning Nerpati. Oh, ya. Ini yang juga filsafat dalam Hindu yang terkait dengan kepemimpinan. Oke. Kami mohon Pak Haryono untuk bisa menjelaskannya Pak, silakan. Terima kasih pemirsa yang budiman. Ya, selain di situ sebenarnya dalam kajian Hindu itu ajaran-ajarannya itu banyak masalah kepemimpinan ini. Kepemimpinan ini ada yang tadi ada Astabrata, juga ada yang kedua yang ditanyakan Catur Kota Maning Nerpati. Itu adalah 4 yang harus dimiliki oleh Seorang pemimpin. Itu ada 4, kalau tadi ada 8, tapi juga hampir-hampir nyambung sih. Ya, ada 4. Yang pertama, bagian pertama adalah jenana wisesa sudah. Begini, seorang pemimpin, kita tahu kalau jenana itu pasti berpengetahuan. Nah, seorang pemimpin ini harus memiliki jenana yang luar biasa, harus memiliki pengetahuan yang banyak, bukan hanya sekedar saja, tetapi harus memiliki lebih dibanding dengan yang dipimpin. Jangan sempat yang dipimpin lebih banyak daripada yang memimpin, itu kebalik nanti. Izin ini Pak Haryono, kalau kira-kira ini dia yang di bawahan ini mungkin S1 atau sarjana, berarti pemimpinnya harus lebih. Ya. Yang dikatakan dengan jenana ini tadi. Ya, kalau kajian dan jenana memang ya. Seperti cuman ukuran di Indonesia kan S1, S2, dan S3. Benar. Tetapi secara kualitas perorangannya itu harus memiliki lebih daripada yang dipimpin. Itu jenananya, pengetahuannya. Karena itu yang bagian pertama dari Catur Kota Maning Nerpati itu tadi. Jenana ya? Bagian yang jenana. Pengetahuan. Pengetahuannya itu harus lebih. Kemudian yang kedua itu adalah apa, Bu? Kaprahitaning Projo. Oh ya, tak ulang lagi. Untuk Catur Kota Maning Nerpati ini sebenarnya ajaran ini sudah ada pada zaman Kerajaan Majapahit. Ya, pada zaman Kerajaan Majapahit itu sudah dilaksanakan oleh Hayam Wuruk waktu itu. Kita tahu bahwa Hayam Wuruk itu melaksanakan itu menggunakan Catur Kota Maning Nerpati ini, maka dia agak lama jadi raja di antara raja-raja ini. Maka itu sudah muncul pada zaman Kerajaan Majapahit itu ya. Itu adalah seorang pemimpin yang kedua tadi ya. Seorang pemimpin dia harus memiliki belas kasihan. Ya, harus memiliki belas kasihan, itu seorang pemimpin. Jangan seorang pemimpin itu kejam. Tapi memang pada umumnya dulu itu rajanya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kejam dan bengis dan sebagainya, banyakan begitu. Tetapi ketika di zaman Majapahit melaksanakan Catur Kota Maning Nerpati ini pada zaman Hayam Wuruk itu, maka tumbuh dengan subur karena rajanya juga memiliki rasa belas kasihan, dia juga memiliki pengetahuan luas. Ya. Kemudian yang ketiga, seorang pemimpin dia juga harus memiliki kawiryan, artinya dia pemberani. Jadi contoh berani terhadap musuh waktu itu ya. Itu seorang pemimpin. Artinya dia berdiri di depan dong. Iya, menjadi contoh bahwa saya berani. Benar. Berani. Makanya zaman dahulu tuh Majapahit itu sangat terkenal bisa. Jangan nanti pemimpinnya di belakang. Hanya duduk saja, anggotanya yang lewat. Benar. Itu jadi harus berani, kawiryan itu harus ada. Berani menegakkan keadilan, berani memberantas musuh dan sebagainya. Itulah pokoknya sifat berani itu yang harus dimiliki oleh
seorang pemimpin dalam kajiannya Catur Kotamaning Repati. Kemudian yang terakhir kawibawan. Ya. Dia seorang pemimpin harus memiliki wibawa. Bukan hanya menakutkan, beda ya. Menakutkan dengan wibawa itu berbeda. Kalau menakutkan itu ada karena rasa takut itu, tetapi kalau wibawa, segan dan sebagainya, dia ada rasa tulus yang harus dilaksanakan oleh anak buahnya. Itulah yang dimiliki kewibawaan itu. Bukan karena rasa takutnya, ya, tetapi karena segan. Dia kayak tumbuh dalam hatinya sendiri. Itulah bagian dari Catur Kotamaning Repati itu, ya. Itu seorang pemimpin juga harus menguasai itu citranya. Terima kasih Pak Haryono. Nah, kami ingin bertanya kepada Bapak, selain tadi Astabrata ya, kita sudah membahas tentang Catur Kotamaning Repati. Ya. Nah, adakah ajaran lain dalam Hindu yang terkait dengan pemimpin? Masih ada. Masih ada. Silakan Pak Haryono. Salah satu contohnya adalah Upaya Sandi. Nah, Tri Upaya Sandi itu adalah salah satu contoh juga. Selain itu tadi, Tri Upaya Sandi itu adalah 3 sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Bagiannya adalah 1, rupa. Ya. Rupa. Seorang pemimpin itu harus memahami wajah dari yang dipimpinnya. Ini saya tanya dulu Pak Haryono, ini maksudnya wajah apa? Apakah ganteng, cantik, atau semua bawahannya itu dia kenal atau bagaimana? Silakan Pak. Oke, terima kasih. Ini hanya ilustrasi ya, begini. Jokowi ini kan sekarang jadi seorang pemimpin ya, seorang pemimpin. Apakah Jokowi itu, Pak Jokowi itu mampu melihat wajah dari masing-masing rakyatnya, hafal dengan rakyatnya? Bukan begitu sih sebenarnya. Begini, negara Indonesia itu kan luas, Bu, sangat luas ya. Kalau tidak salah itu terdiri dari 17.508 pulau besar dan kecil. Itu negara Indonesia. Kemudian sukunya aja ada 360-an. 360 entah berapa itu. Itu suku yang ada di Indonesia. Kalau tadi Pak Jokowi harus tahu ini Bu Citra, ini enggak begitu maksudnya. Maka dia harus menguasai dari apa yang dipimpinnya itu. Dia harus paham dengan suku-sukunya, bukan hanya wajahnya, oh ini ganteng, ini cantik, enggak begitu maksudnya. Dia harus paham dan tahu, oh suku yang ada di Indonesia itu ini. Itu yang dimaksud dengan rupa. Dia memahami wilayahnya, memahami, oh ini suku A, ini suku B, ini suku C, ini suku C. Ini anak buah saya. Itulah seorang pemimpin. Dia harus paham dengan keberadaan wajah yang artinya suku yang ada di Indonesia itu. Bukan wajah cantik dan sebagainya itu. Itu yang pertama, dia harus mengetahui wajah, rupa itu tadi. Kemudian yang kedua itu adalah guna ketiga ya. Guna guna itu adalah kepandaian. Seorang pemimpin tadi sebenarnya sudah nyambung dengan seorang pemimpin, dia harus memiliki pengetahuan. Seorang pemimpin dia harus menguasai apa yang mereka harus tahu. Itu seorang pemimpin. Itu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, seorang pemimpin dia juga harus mengetahui tingkat sosial masyarakatnya, tingkat sosial. Artinya begini, bukan susunan, tingkat keberadaan atau tingkat kehidupan, kaya miskin dan sebagainya itu. Dia harus memahami yang itu. Dia harus paham dengan yang itu. Maka dia kalau sudah tahu, oh masyarakat saya tingkat kehidupan sosialnya itu demikian, ini ada yang demikian, ini ada yang kaya, ini ada yang miskin, maka cara menentukan pajaknya, ini mohon maaf, ini harus betul-betul dipertimbangkan, betul-betul dihitung siapa yang harusnya kena ini, siapa yang harusnya kena itu harus betul-betul. Itu karena dipadukan dengan tingkat sosial kehidupan masyarakatnya. Terima kasih Pak Haryono. Sebenarnya masih ada ini pertanyaan-pertanyaan, tapi saya perhatikan adik-adik Bajen ya, udah siap-siap untuk mengkidungkan kembali lagu suci agama. Pemirsa, marilah kembali kita menyaksikan sebuah Bajen dengan judul Kanda Kumara Kadirwela yang akan dibawakan oleh Santos dan kawan-kawan. Selamat menyaksikan.
Kanda Kumara Kadirvela. Kanda Kumara Kadirvela. Kanda Kumara Kadirvela. Kanda Kumara Kadirvela. Karuna Karane Sivabala. Karuna Karane Sivabala. Varuvaay Arulvaay Alaga Muruga. Varuvaay Arulvaay Alaga Muruga. Mayor Maruga Vayilval Ganane. Mayor Maruga Mayalva Ganane. Mayor Maruga Vayilval Ganane. Mayor Maruga Mayalva Ganane. Kanda Kumara Kadirvela. Kanda Kumara Kadirvela. Karuna Karane Sivabala. Karuna Karane Sivabala. Varuvaay Arulvaay Alaga Muruga. Varuvaay Arulvaay Alaga Muruga. Mayor Maruga Vayilval Ganane. Mayor Maruga Mayalva Ganane. Muruga 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 Muruga. Muruga 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 Muruga. Varuvaay Muruga Muruga Muruga. Varuvaay Muruga Muruga Muruga. Arulvaay Muruga Muruga Muruga. Arulvaay Muruga Muruga Muruga. Alaga Muruga Muruga Muruga. Alaga Muruga Muruga Muruga. Muruga 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 Muruga. Muruga 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 Muruga. Muruga 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 Muruga. Muruga 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 Muruga. Kanda Kumara Kadirvela. Sore hari ini kami juga membuka telepon interaktif. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di seputar tema, silakan menghubungi kami pada nomor 0811 6100 386. Kami ulangi sekali lagi, 0811 6100 386. Pak Haryono, dari tadi kita berbicara tentang pemimpin ya. Sudah Astabrata, Catur Kota Maning, lantas sudah Triupaya Sandi, seperti itu. Nah, kami ingin bertanya pada sore ini Pak Haryono, Hindu ini kan tak terlepas dari seloka atau kitab-kitab suci kan seperti itu. Nah, adakah seloka yang terkait dengan pemimpin di dalam Hindu? Silakan Pak Haryono. Oke, terima kasih pemirsa yang budiman. Adakah seloka dalam kepemimpinan agama Hindu? Saya rasa itu juga ada ya, bukan saya rasa, memang ada. Memang ada. Agama Hindu itu terkenal dengan nama kitab suci adalah Weda. Yeah. Weda itu terbagi menjadi 4, Rigveda, Samaveda, Yajurveda, Atharva Weda. Nah, di manakah letak kepemimpinan yang kaitannya dengan kepemimpinan di antara Caturveda ini? Kita bisa melihat dalam Rigveda, Rigveda 10, adhyaya 190, sloka 4. Itu di sana disampaikan bahwa seorang pemimpin hendaknya itu menyatu dengan mereka. Mereka juga menyatu dengan pemimpinnya. Itu pada sloka 4. Artinya begini. Artinya seorang pemimpin ini juga harus memahami kehendak rakyatnya, bawahannya. Oke, bawahannya ya, bawahannya. Kemudian bawahannya juga harus tahu dengan kehendak atasannya. Kalau ini dalam sloka, saya bilang dalam sloka. Kalau kedua-duanya itu sudah padu, ini dalam sloka 4 Rigveda 190 itu, kalau kedua-duanya menyatu, maka akan terlaksana dalam kehidupan yang bersama-sama. Artinya dalam sloka ini bahwa apabila kehendak satu dengan yang lain udah sama,
maka kehidupan akan terjalin kebahagiaan. Artinya tujuan bersama tadi tercapai. Tercapai Benar. antara pemimpin dengan yang dipimpin. Benar. Pemimpin dengan Karena bawahannya. saling mengerti ya. Itu karena saling mengerti. Itu dalam Sloka 4 Adhyaya 190. Kemudian ada juga dalam Sloka itu di 191, Adhyaya 191, Sloka 6 itu mengatakan bahwa wahai yang mereka sesuai dengan reta. Kita tahu reta itu adalah hukum-hukum alam kalau di dalam ajaran agama kita. Reta itu hukum alam. Maka angin itu ibaratkan madu. Sungai akan mencurahkan madu, manisnya. Manisnya madu itu maksudnya. Kemudian pohon-pohon pun akan mendapatkan manisnya dari semua itu. Akan mengeluarkan manisnya madu itu. Maka kalau sudah ini, kalau pemimpin itu tadi yang kujelaskan, pemimpin itu begini loh, begini-begini tadi kan ada situ, maka niscaya kita pasti akan merasakan angin itu aja manisnya kayak madu, angin. Sungai akan mencurahkan, akan mengalirkan, akan mencurahkan di situ. Cuman kan sama dengan akan mengalirkan manisnya madu. Pohon-pohonnya pun akan mengeluarkan manisnya madu. Itulah hebatnya kalau seorang pemimpin satu dengan yang dipimpin, maka semuanya serba enak. Kemudian pada Sloka 7 Adhyaya 191, lanjutan yang ke-6 tadi, ya, lanjutan dari ke-6 tadi, itu juga dikatakan bahwa siang kita akan memperoleh manis madu. Wajar tiba kita juga akan memperoleh manis madu, di malam juga kita akan memperoleh manisnya madu itu. Itulah Sloka yang mengatakan bahwa perlunya pemimpin itu yang ku kriteriakan tadi, yang diibaratkan yang kaitannya dengan ada Astabrata, ada Catur Kotamaning Nerpati, ada Tri Upaya Sandi. Itu apabila dilaksanakan dan seorang pemimpin memiliki ini yang bagus, ini yang bagus, ini yang bagus, pikiran, perkataan dan perbuatan bagus, maka semuanya itu akan dirasakan pada Sloka yang kusebutkan tadi. Oke. Nah, ini terkait dengan Sloka ini Pak Haryono, terkait dengan Sloka, terkait dengan filsafat atau ajaran Hindu tadi ya, yang ada Astabrata, Catur Kotamaning dan Tri Upaya Sandi. Saya ingin tahu, adakah di Hindu sosok pemimpin yang bisa kita jadikan sebagai panutan dan yang memang menjalankan ajaran-ajaran tersebut? Silakan Pak Haryono. Terima kasih pemirsa yang budiman. Sebenarnya kalau kita lihat di Hindu atau kita lihat manusia semuanya tidak ada yang sempurna sekali. Iya. Yang sempurna itu milik yang di atas. Benar. Orang bilang milik di atas, siapa di atas nggak tahu ya. Pokoknya Sang milik di atas ya, gitulah. Tuhan atau Sang Yang Widi dalam konteksnya Hindu. Panutan yang siapa sih? Adakah panutan yang dimiliki yang saya sebutkan tadi? Iya. Sebenarnya banyak dalam agama Hindu. Itu kalau di dalam manusia kita bisa juga melihat, kalau kita boleh mengatakan itu Mahatma Gandhi. Ibu mungkin kenal. Ya. Mahatma Gandhi itu juga orang yang sangat luar biasa, orang yang diakui oleh dunia, orang yang diakui kepemimpinannya hebat. Itu udah diakui oleh dunia. Kemudian Hayam Wuruk. Oke. Karena dia juga menerapkan dari Catur Kotamaning Nerpati itu tadi. Itu juga salah satu berbagai contoh orang-orang Hindu yang harus kita jadikan tauladan. Kemudian kita juga melihat bagaimana si Rama, Sang Rama, ketika ngajarkan kepada Wibisana, ketika dia mau menjadi raja, dia yang diajarkan juga itu. Maka siapa di tokoh Hindu yang bisa seperti itu? Ya, yang gue sebutkan tadi, di antara Rama, Mahatma Gandhi, kemudian Hayam Wuruk dan sebagainya. Itu adalah salah satu contoh dari mereka-mereka yang menjalankan itu. Karena mereka yang mengeluarkan ajaran-ajaran itu. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir ini Pak Haryono, mengingat waktu ini. Nah,
Bagaimanakah semestinya ini seorang pemimpin kalau dia berhadapan dengan musuh, Pak Haryono? Nah, oke. Itu Sederhana aja. ini. Sederhana, Ya. sederhana. Terima kasih. Kalau boleh kita katakan, bagaimanakah seorang pemimpin ketika berhadapan dengan musuh? Ya. Umumnya aku bilang ini umumnya serang kan begitu, Ya. serang kan begitu. Nah, seorang pemimpin yang bagus, seandainya menghadapi musuh, maka kita harus kaji dulu. Oke. Kita harus kaji dulu ya sebelum kita itu melakukan penyerangan, kita melakukan penyerangan dan sebagainya harus kita kaji ya. Kita hitung dulu juga, kita hitung kekuatan kita bagaimana kalau kita berhadapan langsung kepada mereka. Kalau kita tidak mampu, kita harus nego. Atau kalau kita punya sesuatu, maka kita harus tawarkan sesuatu kepada musuh itu supaya tidak jadi kita bertarung. Jangan asal ada musuh kita hajar. Kita harus pertimbangkan baik-baik. Kita harus betul-betul kaji apa sih maunya dia. Tuh, apakah kalau kita lawan kita sanggup? Bagaimana rakyat kita nanti kalau seandainya kita temui? Maka seorang pemimpin itu harus punya pengetahuan tadi. Jenana wisesa sudah tadi. Harus memiliki waruna. Waruna itu pengetahuan yang luas. Iya. Itu harus dia miliki. Maka kalau itu sudah dia kuasai, saya yakin musuh pun juga akan gentar. Ya. Mendengar kata aja, mendengar nama disebut misalkan nama Bu Citra, mendengar Bu Citra, sakti dia gitu. Itu. Jadi seorang pemimpin itu dia harus mempertimbangkan sekalipun dia akan berhadapan dengan musuh. Maka kita harus taktik itu harus kita kaji, kita tidak hanya sembrono dan sebagainya. Itu Bu Citra. Terima kasih Pak Haryono. Ini Pak Haryono ada waktu ya, kurang lebih kita disediakan untuk memberikan kesimpulan. Mungkin kami berikan waktu 2 menit Pak Haryono untuk kesimpulan, sekaligus mungkin pesan kepada pemirsa yang ada di rumah. Silakan Pak Haryono. Oke, terima kasih pemirsa yang baik, pemirsa yang budiman. Kesimpulan yang saya sampaikan itu tadi, mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan kita bersama. Kedepannya kita juga akan menjadi baik kalau kita betul-betul mengkaji atau melaksanakan itu semuanya. Mudah-mudahan kita hindari saling benci, apalagi mohon maaf Bu Citra, sebentar lagi kita akan melaksanakan pemilu ini. Mari, karena kita tahu kepemimpinan tadi sudah demikian, maka kita harus saling memahami satu sama yang lain. Kalau itu nanti toh berbeda pendapat karena beda pilihan, karena kita harus saling menghormati orang lain. Kita tidak boleh memaksakan hati kita, karena itu nanti akan terjadi hal yang tidak kita inginkan. Tetapi kalau kita saling menghargai terhadap sesama, maka madu yang akan kita dapatkan manisnya curahan sungai yang mengalirkan manis itu. Ya, itu aja, dan saya berharap kepada pemirsa, mari kita saling berjabat tangan, jangan saling gontok-gontokan. Kita junjung tinggi hak asasi manusia, karena manusia itu memiliki hak masing-masing dan manusia satu sangat berhubungan dengan manusia lain. Nanti kalau udah kadung gontok-gontokan, Bu Citra, pemirsa, kita akan segan, kita akan gak enak-enakan karena padahal kita memerlukan orang lain. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini berkenan kepada masyarakat dan bisa dijalankan dengan baik. Terima kasih Pak Haryono, terima kasih sudah hadir ya di Studio TVRI. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi Pak Haryono. Pemirsa, kiranya apa yang telah disampaikan narasumber tadi bermanfaat bagi kita semua, dan sebagai warga negara Indonesia, kita mampu memilih seorang pemimpin negara Indonesia yang nantinya akan memajukan negara kita Indonesia ini. Maka dari Studio TVRI, kami atas nama PHDI Kota Medan dan TVRI Sumut mengajak seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, marilah sama-sama kita menggunakan hak suara kita pada tanggal 14 Februari tahun 2024 untuk menentukan siapa pemimpin negara Indonesia. Dan tak lupa dari Studio TVRI, kami mengajak seluruh pemirsa, terkhususnya bagi umat Hindu dimanapun Anda berada, mari sama-sama kita melaksanakan sembahyang Taipusam di kuil-kuil yang melaksanakan persembahyangan untuk Dewa Muruga. Dari Studio TVRI, kami mohon undur diri, selamat sore, sampai jumpa, dan kami akhiri dengan para masanti.
Om Santi 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 Om.